Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu luar biasa boleh kita nikmati dalam sepanjang kehidupan kita. Bahwa sepanjang hari ini saudara-saudara kita boleh menikmati kasih Tuhan melalui berbagai macam aktivitas, tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Dan saat ini kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui ibadah live Lentera Malam Jemaat Arantepao. Saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini dari rumah atau kediaman Bapak Pendeta Alfred Anggui. Dan pada saat ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Iye Panggalo. Bapak Pendeta, selamat malam. Ya. Selamat malam. Iya, kabar sehat Pak? Sehat. Iya, puji Sehat. Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan memakai hambanya untuk senantiasa setia dalam pelayanan hingga pada saat ini bahwa kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan juga di samping kanan saya pada saat ini saudara-saudara ada saudari kita Liani yang akan menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan pada saat ini dalam ibadah kita. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita teduhkan hati kita. Bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan, dan mari kita mendengarkan satu pujian kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maru, demikian dalam Kau tebus hidupku. Dari samudra
dalam, Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan disehatkan Tuhan, sehingga bisa terkomunikasi dalam persekutuan melalui Lentera Malam pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan dan dari renungan. Kita minta Roh Kudus membuat hati kita terarah kepada firman yang memberi kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Roh Kudus Engkau ada bersama kami senantiasa. Dari waktu ke waktu Kau membuat hidup kami berjalan terus, dan kami sungguh bersyukur oleh karena kami tetap punya Tuhan, dan kami tetap percaya kepadamu sebagai Allah kami. Dan malam hari ini kami ingin bersama-sama dalam iman dan pengharapan mendengarkan firman-Mu yang akan membuat kami hidup sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Dan mohon Engkau ya Roh Kudus akan membuat hati kami terarah kepada firman ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh sadar dan kehidupan kami sungguh-sungguh berakar pada kesadaran bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk renungan kita malam hari ini, saya siapkan firman Tuhan dari perikop Perjanjian Lama dari kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8. Saya akan membaca ayat 11 sampai ayat 18. Kalau keseluruhan perikop dari Ulangan 8 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Tapi saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-11. Dengarkanlah firman Tuhan. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu,
dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Saudara-saudara, yang banyak kita dengarkan dalam berbagai pertemuan di masa pandemi ini ialah salam sehat. Di berbagai pertemuan kita dengarkan salam sehat. Dan juga di media sosial banyak tulisan salam sehat. Maaf, saya buka dulu masker. Kita tidak pernah bertanya mengapa orang mengucapkan salam sehat. Tetapi kita semua setuju bahwa di era pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini, betapa pentingnya apa artinya sehat. Saudara, pada masa lampau yang banyak kita dengar ialah kata shalom. Itu bahasa Ibrani memang. Yang kalau kita lihat dalam banyak artinya, salah satu arti yang di atas ialah memang sehat, sejahtera. Tapi mengapa pada masa lalu kita lebih suka menggunakan shalom? Karena itulah yang kita kenal. Sementara pada masa pandemi ini, kita seperti digiring untuk setuju bahwa kata paling penting bagi kita ialah sehat. Dan karena itu salam sehat selalu membuat hati kita bergembira. Terus terang kalau saya pribadi, sudah lama sekali saya kalau ketemu orang, pertanyaan saya ialah sehat? Kepada sahabat almarhum Bapak Frederick Batong, kalau saya ketemu pasti saya katakan sehat. Pertemuan kami yang terakhir, ketika selesai saya katakan sehat, dan beliau mengatakan sehat. Lalu saya ikuti dengan pertanyaan, mengapa saya bertanya sehat? Wah, dia dengan senang hati mengatakan, sudah harus begitu Pak Pendeta, karena apa artinya dompet tebal, apa artinya rekening penuh, apa artinya begitu banyak dan harta kita, rumah mewah, mobil mewah, tapi tidak sehat. Saya salam, kami bersalam, saya katakan, kita setuju. Nah, saudara-saudara, malam ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk menyadari, kalau kita sehat, sumbernya dari mana? Kalau kita kuat, sumbernya dari mana? Karena ada bahaya, saudara-saudara. Kalau kita menganggap kehidupan ini seperti kehidupan yang biasa saja, berjalan begitu saja, setiap pagi kita bisa bangun, kita bisa merencanakan, kita bisa bekerja, pergi ke kebun, pergi ke tempat-tempat kerja, kemudian sore kita pulang atau malam kita pulang, kehidupan itu akhirnya menjadi sesuatu yang rutin, yang biasa saja, dan besok akan terjadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, ada bahaya dari menjalani kehidupan rutin begitu saja, tanpa bertanya, siapa yang menyebabkan saya bisa begitu? Apa yang menyebabkan saya bisa begitu? Dari mana
kekuatan dan kesehatan bisa membuat saya seperti itu. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kita lebih serius menjalani kehidupan. Malam ini saya sudah membacakan kepada saudara-saudara dan juga saudara sudah membaca, dan saya harap saudara baca lagi sebuah perikop yang begitu penting dalam kitab Ulangan. Sudah hampir tiba di atau masuk tanah Kanaan umat Israel pada waktu itu. Dan Musa menggunakan waktu-waktu menjelang masuk tanah Kanaan untuk mengulangi, dan karena itu isi kitab Ulangan adalah mengulangi apa yang sudah disampaikan Tuhan, yang dibuat Tuhan kepada umat Israel, mengingatkan mereka sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, supaya mereka ingat itu semuanya. Kalau bisa kita lihat di dalam ayat yang jadi masih dalam Ulangan pasal 8, bagian-bagian awal mendahului bacaan kita, mulai dari ayat 7. Di situ digambarkan bahwa mereka akan masuk ke negeri yang luar biasa. Dalam gambaran-gambaran yang kita lihat dalam mulai ayat 7, negeri macam apa itu? Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau. Lengkap. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima. Makin lengkap. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Ini bisa membayangkan makan roti dengan tidak usah berhemat. Itu artinya sejahtera benar-benar. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ini gambaran-gambaran tentu saja dalam bahasa-bahasa yang sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Tapi umat Israel akan masuk ke sebuah negeri yang luar biasa secara sumber daya alam. Ya, walaupun kalau kita saudara-saudara siapa yang pergi ke Israel, sebetulnya kalau lihat itu kan sebetulnya tanah yang gersang dan lain-lain. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya sebetulnya melalui kehebatan teknologi pertanian orang Israel itu sudah menjadi sebuah realitas luar biasa. Ini kita Indonesia, saya dengar pemerintah provinsi NTT kirim mahasiswanya, generasi mudanya pergi belajar pertanian ke Israel. Mahasiswa UKI Toraja juga sudah ada yang pulang dari Israel. Waktu saya mengadakan perjalanan ke Israel, saya dapat informasi dari guide bahwa orang Israel, ahli-ahli pertanian Israel, itu bisa masuk di daerah-daerah terlarang, di daerah Arab, negeri-negeri Arab, oleh karena keahlian mereka di bidang pertanian. Jadi walaupun haram, tapi orang Israel, orang Yahudi itu bisa masuk ke sana oleh karena keahlian mereka. Jadi sekarang tanah yang seperti gersang itu menjadi penghasil buah-buahan dan begitu banyak hal yang diekspor. Pisang yang dijual di supermarket di Eropa. Saya ingat tahun 80-an, 90-an saya di Jerman. Saya bertanya kepada profesor saya, ini pisang-pisang ini luar biasa, segarnya dan enaknya. Dari mana datangnya? Saya membayangkan akan dijawab dari Thailand, dari Asia. Ternyata dari Timur Tengah, dari Israel. Demikian juga dengan jeruk-jeruk yang luar biasa enaknya. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa, oleh firman Tuhan di sini
betul-betul sudah terrealisasi baik pada waktu Israel sudah masuk maupun sampai pada hari ini. Dan saudara-saudara, ada peringatan untuk masuk wilayah yang sangat hebat seperti ini. Tuhan mengingatkan umat Israel. Apa yang diingatkan? Hati-hatilah. Itu kata penting. Hati-hatilah. Ini kalau kita bilang sama anak atau seseorang hati-hati, ini kalau kita pamit dari seorang teman atau dari sebuah keluarga di Jakarta, kata yang paling enak keluar ialah hati-hati ya. Nah, itu dengan mengucapkan hati-hati, kira-kira sama dengan orang Toraja kalau melepas seseorang, pelak kau milih. Kira-kira intinya seperti itu. Tapi di sini hati-hati agak berbeda maknanya di sini. Hati-hatilah. Ini hati-hati bisa dalam arti yang sebenarnya, arti katanya itu bisa berarti terus, mengamati, hati-hati untuk melakukan, tetapi ini sebuah perintah, sebuah seruan untuk taat kepada umat Israel. Jadi sudah di depan mata ada tanah yang luar biasa. Untuk masuk ke sana tidak sembarangan. Untuk masuk ke sana perlu hati-hati. Nah, hati-hati pertama apa? Janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ini hati-hati pertama. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ini bisa saja terjadi dan mudah terjadi dan memang kemudian terjadi. Setelah mereka masuk ke sana, mereka bertani, mereka berternak dan hasilnya luar biasa. Apa yang terjadi? Mereka lupa Tuhan. Nah, itu yang diingatkan Tuhan di sini. Hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, melupakan Tuhan Allah di sini juga dijelaskan dalam ayat yang ke-11. Bagaimana itu yang disebut melupakan Tuhan? Yaitu tidak berpegang pada perintah Tuhan, peraturan dan ketetapan yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Jadi hati-hati pertama, jangan lupa Tuhan. Atau positifnya, ingatlah selalu pada Tuhan. Kata ingat, ini sesuatu kata yang paling penting. Karena kalau kita ingat Tuhan, itu berarti Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kalau untuk orang-orang Hindu ada kata ileng, selalu sadar Tuhan ada. Nah, di sini kata penting, ingat. Jadi saya mengganti, berusaha untuk menjelaskan jangan lupa Tuhan. Saya ingin menjelaskan kepada saudara, jangan lupa itu berarti ingat sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan dalam hal ini adalah perintah-perintahnya. Ingat apa lagi? Ingat hati-hati apa lagi? Sesudah jangan lupa Tuhan atau ingatlah Tuhan. Yang kedua ialah hati-hati supaya apabila, ini yang paling penting. Apabila apa? Saya lihat dalam ayat-ayat ini mulai ayat 12. Apabila engkau satu, sudah makan dan kenyang. Dua, mendirikan rumah dan mendiaminya. Tiga, lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak. Emas dan perak bertambah banyak. Segala yang ada padamu bertambah banyak. Hati-hatilah apabila itu semua terpenuhi. Soal makanan, soal tempat tinggal, soal kebutuhan sehari-hari, soal kekayaan, apabila itu bertambah banyak. Hati-hatilah. Mengapa hati-hati? Ayat 14 mengatakan, jangan engkau tinggi hati. Saudara-saudara, tinggi hati itu jalan paling mudah untuk melupakan siapa yang ada di sekitar kita dan siapa yang menjadi sumber dari semua hal yang kita terima. Tinggi hati, keangkuhan adalah cara paling mudah untuk melupakan Tuhan.
Dan umat Israel di sini diminta hati-hati apabila engkau menerima semuanya itu, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Jangan sampai engkau tinggi hati. Mengapa umat Israel disuruh jangan sampai mereka tinggi hati dan melupakan Tuhan? Umat Israel harus selalu ingat bahwa jasa Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan itu adalah peristiwa yang tidak boleh mereka lupakan. Bahkan saudara-saudara, kalau di pendidikan teologi itu memang sudah sangat ditekankan. Inti dari semua yang Tuhan buat untuk umat Israel ialah peristiwa pembebasan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Paskah. Jadi kalau dalam perjanjian lama pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir, kata kunci, ya kita tahu dalam perjanjian baru kata kuncinya ialah Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa membebaskan mereka dari perbudakan itu adalah inti iman umat Israel, dan mereka tidak boleh melupakan peristiwa pembebasan itu. Harta benda, kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran tidak boleh merampas hak Tuhan. Tidak boleh membuat umat Israel lupa Tuhan. Tidak boleh membuat umat Israel abai terhadap perbuatan besar Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Itu yang menjadi alasannya. Jadi apabila engkau kaya, apabila engkau makmur, apabila engkau sejahtera, jangan sampai engkau tinggi hati lalu melupakan Tuhan yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa kepadamu. Sebetulnya kata-kata yang digunakan di sini untuk mengurai perbuatan Tuhan, membawa engkau keluar dari Mesir, memimpin engkau melalui padang gurun yang jahat, yang tidak ada kehidupannya, ada ular-ularnya, ada kala jengkingnya, tanahnya begitu gersang. Dia yang memberi engkau makan manna, semuanya bersumber dari Tuhan. Dan begitu bahaya kalau orang yang sudah dipelihara Tuhan seperti itu, makmur, sejahtera, kaya, lalu melupakan Tuhan. Saya merenungkan atau renungan kita, tema renungan kita yang diedarkan melalui link malam hari ini ialah Tuhan saja sumber kekuatan kita. Itu saya sebetulnya ambil dari bacaan kita sendiri tadi. Saya ambil dari ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, saudara-saudara, secara nyatanya sebetulnya siapa yang cari uang? Kita. Siapa yang kumpulkan uang? Kita. Dan itu kita lakukan setiap hari. Kalau kita memperolehnya begitu, itu memang kita mudah untuk tergoda dan tinggi hati. Saya agak senang berkhotbah tentang bagaimana memberikan persembahan. Dan salah satu yang saya tekankan ialah persembahan persepuluhan. Walaupun kita tidak suka kata wajib, tapi persembahan persepuluhan itu harus diberikan oleh orang-orang percaya. Mengapa persepuluhan? Maksudnya supaya tidak ada orang yang beralasan tidak membawa persembahan. Semiskin-miskinnya orang, 1/10 dari yang diberi Tuhan dibawa kepada Tuhan. Sekaya-kayanya orang, 10% saja yang Tuhan minta. Itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita tidak akan berkekurangan karena kita memberi persepuluhan, karena itu memang milik Tuhan. Tapi itulah salah satu perbuatan, salah satu hal yang kalau kita lakukan,
Setiap kali kita menerima berkat 10%, kita akan ingat ini bukan milik saya, ini ada bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Mudah sekali kita tergoda untuk tinggi hati, karena memang kita yang berkeringat. Dari pagi sampai malam kita yang berkeringat. Gajian kita yang berkeringat. Jadi saya katakan saya suka berkhotbah tentang persembahan, termasuk persepuluhan. Karena itu menjadi perbuatan iman dari setiap kita. Sekecil apapun berkat yang kita terima dari Tuhan, 10% untuk Tuhan. Dan berkali-kali di berbagai khotbah pengucapan syukur saya katakan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang adalah pegawai negeri sipil, atau sekarang mungkin namanya ASN ya. Aparatur sipil negara. Saya katakan, kalau kalian terima uang setiap bulan, terima uang dari Tuhan setiap bulan, kalian bikin apa? Kata-kata pertama keluar dari mulutmu apa? Karena memang ada juga orang yang kalau gajian, apa dibilang? Tidak cukup ini untuk membayar kredit. Ya kalau ucapan itu yang pertama ketika kita terima uang dari Tuhan, lalu bagaimana kita bisa bersyukur lagi? Saya sengaja menggunakan uang dari Tuhan supaya PNS itu, karena memang negara bertanggung jawab untuk pegawainya. Pasti kasih uang kepada pegawai. Saya suka menggunakan terima uang dari Tuhan kalau gajian, karena memang itu dari Tuhan. Harus kita terima itu dari Tuhan. Dan karena itu, biasanya saya mengganggu bapak-bapak, ibu-ibu yang ASN atau PNS. Kalau anakmu 3, masa masih kasih uang 1.000 untuk anakmu persembahan? Atau kasih uang 2.000 untuk anakmu persembahan? Atau uang 5.000 untuk anakmu persembahan? Sudah terlalu kecil itu untuk Tuhan. Kita selalu alasan, itulah yang sukarela. Bukan. Tuhan yang memberi kepada kita, Tuhan juga yang mengukurnya. Menentukan aturannya. Dan aturannya adalah persepuluhan. Saya tidak berhak untuk, karena itulah sukarela saya, itu saya berikan. Kita mesti ingat mengapa Rasul Paulus, hendaklah kita memberi dengan sukacita dan sukarela. Sukacita dan sukarela itu bukan sembarangan yang kita tentukan. Tapi sukacita dan sukarela berdasarkan aturan Tuhan. 10%. Minimal. Sekali lagi, mengapa perlu itu? Oleh karena ketika kita terima uang dari Tuhan, kita keluarkan 10%, kita sadar ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. Nah, demikian juga dengan orang-orang ya, biasanya orang-orang yang tidak dapat uang setiap bulan atau setiap minggu. Biasa saya katakan, jangan malu datang ke gereja hanya karena tidak punya uang. Kalau memang tidak punya uang, ya datang saja. Hati lebih penting, kehidupan lebih penting. Jangan malas datang ke gereja karena tidak bawa uang. Seolah-olah Tuhan tidak tahu bahwa Anda tidak punya uang. Adalah sebuah kesalahan kalau Anda mau pergi persembahan baru pinjam uang. Jangan. Tuhan sudah tahu kita tidak punya. Tapi yang kita punya, kita bawa kepada Tuhan. Itu jelas. Jadi mengapa ini penting saudara-saudara? Untuk membuat kita jangan tinggi hati. Untuk sadar bahwa apapun yang bisa kita kumpulkan sebetulnya sumbernya adalah Tuhan. Saya tidak boleh mengatakan kekuatankulah dan kekuasaankulah sampai segala sesuatu ini aku miliki. Kita boleh punya rumah yang bagus. Bahkan ada orang yang punya rumah di beberapa kota dan di beberapa tempat. Ya mungkin ini juga terlalu berlebihan. Seandainya suruh keluarga tinggal di situ masih bagus. Tapi kalau ditinggalkan kosong saja, itu hanya tempat tikus-tikus atau macam-macam. Itu juga berlebihan. Sebaiknya kita betul-betul berhitung untuk hal-hal seperti ini. Lebih penting menolong orang daripada membangun rumah yang tidak berfungsi. Untuk apa sesungguhnya? Tuhan yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita kekuasaan untuk mencari dan menghasilkan, jangan kita tinggi hati. Saya mau mengutip ayat yang Tuhan Yesus
katakan kepada murid-muridnya, Tuhan saja sumber kekuatan kita. Kalau kita berhasil, jangan kita tinggi hati. Tuhan Yesus di dalam Mazmur ya. Mazmur 62 itu ayat 11 itu mengatakan, apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Apabila harta makin bertambah, jangan hati melekat padanya. Dan ini oleh Tuhan Yesus sendiri sangat jelas. Mengapa kita dilarang melekatkan hati pada harta? Tuhan Yesus mengatakan, karena di mana hartamu berada, hatimu ada di situ. Jadi saudara-saudara, kita punya harta tapi kita kikir kepada Tuhan dengan alasan, biar tidak kuberi hartaku, yang penting hatiku. Itu sebetulnya omong kosong. Omong kosong. Karena hartamu saja tidak kau kasih, apalagi hatimu. Yang kau terima dari Tuhan saja tidak kau beri kepada Tuhan, apalagi hatimu. Saya harap firman Tuhan malam hari ini membuat kita lebih bersukacita dalam bersyukur kepada Tuhan. Kekuasaan kita, kekuatan kita bukan dari kita sumbernya, tapi dari Tuhan. Harta makin berkumpul, jangan hati kita melekat padanya. Hati lebih baik melekat pada Tuhan. Dan karena itu bersyukurlah kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dalam persekutuan kita pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan bagi hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kita sekalian melalui firman Tuhan yang telah disampaikan di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Doa dan harapan kita bersama bahwa kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan, terlebih dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Juga kami menyampaikan kepada Bapak Pendeta, selamat atas kehadiran cucu kekasih. Cucu kelima. Oh iya, cucu kelima, Pak. Iya. Cucu kelima. Sukacita yang begitu luar biasa ya, Pak, atas kelahiran cucu kekasih, pertambahan cucu dalam keluarga. Namanya given. Iya, given. Artinya yang diberi. Iya, diberi ya. Syukur sekali kepada Tuhan atas kasih-Nya begitu luar biasa dalam keluarga. Kita senantiasa berdoa, semoga cucu kekasih boleh terus bertumbuh sehat. Amin. Diberkati Tuhan, dan juga kedua orang tua boleh merawat, mendidik, dan menjaga anak kekasih. Ya, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini, dan kami mengingatkan kepada kita sekalian bahwa jika ada di antara kita yang rindu untuk didoakan dalam doa syafaat nantinya, silakan menuliskan pokok-pokok doanya melalui live chat ataupun mengirimkannya melalui nomor hotline Solideo Rantai Power Channel. Ya, mari kita mendengarkan satu pujian. Pujian yang kedua, Masih Ada Tuhan. Mantap. Cocok.
dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menikmati lagu Masih Ada Tuhan, dan memang Tuhan itu selalu ada. Kita bersama-sama
sudah diikat oleh Tuhan melalui lentera malam dalam persekutuan ini, dan cukup banyak informasi kami terima melalui YouTube channel kita malam hari ini, channel YouTube kita, dan yang sudah mengirim untuk kita doa bersama-sama, informasi-informasi yang sampai ke tim Bapak Edi Tondok dan keluarga di Malang. Ini kalau saya ingat pernah juga saya melayani dan ini sudah disebut, itu berarti sebetulnya Bapak Edi ini sekeluarga cukup bergumul dengan keadaan kesehatan. Tapi kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Pak Edi sekeluarga, Ibu Sarce Menganan juga, Ibu Ruth Bandaso, Bapak Sujono Saranga, juga ini nama yang cukup sering kita bawa dalam doa. Ibu dari Yulianti Grace, Ibu Sarce Palangiran, itu yang sakit, dan tentu saja kalau ada yang tidak sempat saya sebutkan, tapi di dalam hati sudah menyampaikan, kita tahu Tuhan mengetahui itu semuanya. Ada 3 orang dan tentu saja banyak juga, tapi yang sampai informasinya ke Solidio, ada Nadia Anggui, ada Iin Panggalo, ada Reni Lolotandung. Mereka sudah dituntun Tuhan untuk melahirkan, dan juga jika ada di antara pendengar dan ikut ibadah ini yang sudah melahirkan, kita akan bersyukur bersama-sama. Ada ibu dan adik dari Delviana Meliana Balik di Tanah Merah, Papua. Kita berdoa untuk Bapak Martin Bura, sudah menjalani operasi mata kemarin di Rumah Sakit Siloam. Ibu Resi Paseru di rumah sakit, dirawat di Rumah Sakit Karolus di Jakarta. Ibu akan kita doakan. Kemudian keponakan dari Ibu Bertin Gasong juga sementara dirawat di rumah sakit. Kemudian berita duka, kita berduka bersama dengan Ibu Norma Tandek karena anaknya meninggal, Angki. Jenazah akan dibawa dari Makassar malam ini ke Toraja. Juga yang berkali-kali kita doakan di Solidio ini adalah Bapak Robert Magi, sudah meninggal juga. Kita akan berdoa untuk keluarga dan keluarga lain yang tidak disebutkan di sini, kita akan doakan. Nah, beberapa berhubungan dengan masa depan anak-anak muda kita. Di sini ada Leonardus Rano Masiku untuk praktiknya, Grazia Violeta yang menanti tes masuk perguruan tinggi, dan saya kira cukup banyak anak kita seperti itu. Ivana dan Toding yang berencana ke Toraja tanggal 13 berarti lusa. Dan anak-anak kita yang sementara mengikuti ujian semester, akan kita doakan. Orang tua yang juga lanjut usia tetap kita doakan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa sejak saudara mengirim informasi, Tuhan sudah tahu. Dan sejak saya mengucapkannya juga, Tuhan sudah tahu. Karena kita tidak berbicara di ruang kosong, kita tidak mengirim berita di ruang kosong, kita selalu melakukannya itu dalam kesadaran bahwa Tuhan sudah mengetahui dan melihatnya. Jadi dalam doa tentu saya tidak usah sebutkan satu persatu lagi, tapi jelas Tuhan sudah mendengarkan permohonan-permohonan kita. Marilah kita ambil waktu sejenak, tenang sekali dan teduh sekali. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami saat ini online dengan Engkau, bahkan selalu online. Kami sungguh bersyukur karena setiap hal yang kami lakukan, Engkau tahu, Kau lihat, dan Kau dengar. Bahkan Kau juga rasakan. Pertama-tama kami bersyukur karena ada waktu untuk mendengar firman. Kami diingatkan untuk tidak tinggi hati, tetapi
selalu percaya bahwa kekuasaan, kekuatan, dan semua yang kami miliki sumbernya dari Tuhan sendiri. Dan karena itu kami bersyukur kepadamu. Dan tuntunlah kami ya Roh Kudus menjalani hidup setiap hari dengan rendah hati, bukan dengan tinggi hati. Dan selalu memohon kasih dan belas kasihan Tuhan untuk kehidupan kami semua. Ya Bapa, belas kasihan-Mu kami mohon untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang sementara sakit, ada yang sudah berbulan-bulan dan berminggu-minggu. Semuanya kami doakan. Pada saat ini Kau dengar seruan hati mereka yang disampaikan melalui mulut hamba-Mu pada saat ini. Tetapi sejak mereka menulis dan merasakan semuanya itu, Engkau sudah siap untuk menolong dan membantu mereka. Mereka semua yang sakit, kami doakan Tuhan kuatkan iman mereka, segarkan senantiasa kesadaran mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, sehingga penyakit tidak membuat mereka jauh dari Tuhan. Sebaliknya mereka selalu dekat dan melekat pada Tuhan. Kami bersyukur untuk persalinan-persalinan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti ujian dan berdoa untuk menanti hasil mereka masing-masing. Karena Engkau pasti menyiapkan masa depan untuk setiap anak-Mu. Dan kami serahkan generasi muda kepadamu. Karena masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu sendiri. Sementara berdoa supaya anak-anak muda ini dituntun oleh Tuhan, selalu mereka berserah dan percaya kepada Tuhan sehingga berbagai godaan dapat mereka hadapi dengan iman yang kuat. Beberapa keluarga berduka cita kami doakan penguatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Perjalanan rombongan yang mengantar jenazah dari Makassar malam ini, Engkau akan menuntun semua mereka, karena kami tahu sepertinya setiap malam ada beberapa rombongan mengantar jenazah masuk ke Toraja. Dari manapun itu kami mohon Tuhan menyertai rombongan tiba dengan selamat di tempat masing-masing. Kami ingat orang-orang tua kami yang lanjut usia yang sudah menghabiskan tenaga dan energinya untuk generasi yang lebih muda. Tiba saatnya kami sungguh-sungguh berdoa untuk mereka, tetapi tiba saatnya juga semampu kami merawat mereka dengan cinta dan kasih. Tapi perlindungan sesungguhnya adalah dari Tuhan. Ya Bapa, sempurnakanlah doa kami bersama dalam Solideo Channel pada malam hari ini. Karena Engkau merasakan setiap getaran di hati kami penuh syukur dan permohonan. Dan kami percaya Kau akan mendengarkannya. Ingatlah semua orang yang menjadi saluran berkat-Mu kepada kami masing-masing. Engkau juga memberkati dan memberi hikmat kepada tim dari multimedia Solideo Channel ini. Kami berdoa untuk jemaat Rantepau, kami berdoa untuk para pelayan yang setia melalui Solideo ini. Kami berdoa untuk mereka semua yang memberi diri menyebarluaskan firman Tuhan. Ya Bapa, sempurnakanlah doa kami malam hari ini. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarkanlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai disinilah perjumpaan kita dalam persekutuan live Lentera Malam Jemaat Rantepau pada saat ini. Tuhan yang dimuliakan untuk kesetiaan kita semua dalam mengikuti ibadah live Lentera Malam, dan juga Tuhan yang terus dimuliakan untuk setiap pelayanan bagi saudara-saudara sekalian yang boleh terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini,
Terlebih bagi hambanya Bapak Pendeta Ie Panggalo, Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan kita sekalian dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau menyapa saudara-saudari yang telah hadir melalui live chat pada saat ini. Salam kasih dan salam sehat bagi saudara-saudari kita, Juliuse Napi Tupulu, Marta Roma Andilolo, Julianti Grace, Bertin Gasong, Niko Palinggi, Oma Kael, Delviani, Meliana Balik, Ibu Dina Paraapap, Takari Palinggi, Ripka Subjono, Romario, Julia, Melsi, Natalia Kariman, Epertando, Esther Parimpung, Ludia Tiku, Saktinus, Ibu Adriati Arijana Toban, Tia, Ita, Melianus, Jessica, Leonardus Rano Masiku, Abdi Tara, Hermin Bane Parimpung, Gian, Yusniati Topadang Turwalo, Nelly Paliling, Astuti H. Toban, Satce Ruga, Krisnawati, Melianus, Jais Jeniarti, Bertin Gasong, KDP Action. Ya, itulah saudara-saudara yang senantiasa setia mengirim komentar melalui live chat atau juga mengirimkan doa, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menikmati kasih Tuhan, kita beristirahat pada malam hari ini, dan kita mendengarkan satu pujian Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup
hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti